Sejarah Syekh Marawani, Syekh Marawani Angin, tinggal di sebuah gubuk yang sangat sederhana, namun anehnya beliau mampu mendirikan masjid bertingkat senilai miliaran yang dinamakan Masjid Baitul Ikhram atau Masjid Baitul Aqsa. Pembangunan masjid dimulai sejak 1990, di mana Syekh sendirilah yang mendesain bangunan tersebut, dan uniknya Syekh pantang meminta bantuan dana atau sumbangan dalam pembuatan masjid. Semuanya murni menggunakan pendanaan sendiri, bahkan para kuli pun dibayar dengan standar upah saat itu. Banyak kisah-kisah ajaib yang terjadi dalam proses pembangunan masjid. Misalnya Syekh sering mengambil uang di DWM gubuknya atau bahan material yang tiba-tiba ada dengan sendirinya. Bahkan negara BLM mengedarkan uang baru, akan tetapi Syekh sudah memberitahu bahwa akan beredar uang kertas, YG. Fisiknya sudah diperlihatkan ke murid-muridnya. Di dalam Masjid Baitul Aqsa memiliki keunikan sendiri, di mana ada tangga khusus untuk ke lantai atas dan juga ada lorong kecil yang harus dilewati untuk mencapai ruangan paling atas. Bahkan tiap lantai masjid pun memiliki peruntukannya sendiri yang nantinya akan dijelaskan pada saat ziarah. Selain keunikan masjid, peninggalan Syekh yang cukup unik adalah sumur emas, di mana ada sumber mata air yang terus-menerus keluar, sehingga tanpa menggunakan mesin pompa, air akan terus keluar dari pancuran. Peziarah nantinya bisa memanfaatkannya untuk mandi sebagai simbol pembersihan diri. Selama kurun hidupnya, Syekh sering menjalankan misi gaib untuk kemaslahatan negara, namun dengan cara bekerja di belakang layar, sehingga beliau adalah wali yang tersembunyi dan tidak banyak orang tahu. Misalnya, jika ada tugas membuka pembangunan jalan atau infrastruktur, maka beliau akan mengutus seseorang untuk mendatangi lokasi tersebut. Dan di lokasi tersebut pasti akan terwujud pembangunan sampai selesai, sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Bahkan jika ada pembangunan yang mangkrak atau mendapat banyak gangguan gaib, dengan izin Allah proyek akan berlanjut tanpa harus menumbalkan apapun, cukup dengan dikunjungi melalui utusan beliau, yang kini menjadi pemegang amanah utama dan akan menjadi membimbing Anda saat berziarah nanti. Syekh Marawani Angin dilahirkan 10 Agustus 1932 di Desa Rancailat, Banten. Menurut penuturan penduduk setempat, awalnya tidak ada yang tahu bahwa beliau adalah seorang wali yang doanya makbul diijabah oleh Allah. Bahkan tidak sedikit orang yang menganggap sebelah mata karena beliau seringkali bersikap, berpakaian yang aneh, wali nyeleneh, dan berkata sesuatu dengan bahasa kiasan, siloka, sehingga tidak mudah memahami apa yang diucapkannya. Bahkan saat datang pertama kali ke Desa Rancailat dan mengatakan akan membangun masjid bertingkat, tidak ada warga yang mempercayai ucapannya. Namun perlahan tapi pasti ucapan beliau selalu terbukti termasuk dalam urusan negara, politik kering, sehingga banyak orang yang kemudian baru menyadari kelebihan beliau. Semasa hidupnya, beliau pernah tidak keluar dari rumah gubuknya selama 25 tahun. Selama itu pula beliau sering membacakan berbagai kitab seperti kitab tafsir Jalalain, kitab Angin dari Anadaom, kepada orang yang berkunjung atau melakukan kegiatan manaqiban. Syekh sendiri tidak pernah mengajarkan sesuatu seperti halnya guru murid. Syekh hanya mengatakan nantinya orang-orang yang ditunjuk akan menemukan kebisaannya, kehebatannya sendiri, di bidangnya masing-masing seperti layaknya orang yang mendapat laduni. Contohnya, pernah ada orang yang ingin berobat namun oleh Syekh tidak diobati melainkan disuruh untuk mendatangi seseorang, katakanlah si A. Setelah mengunjungi si A, penyakitnya orang tersebut sembuh dan si A kemudian menjadi juru sembuh handal sehingga banyak orang berobat. Begitulah cara Syekh menunjuk seseorang sehingga jadi dengan sendirinya.